Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahhar, Ya Wahhab ya Razaq, Ya Fattah ya Alim, Ya Qabid ya Basit, Ya Khafid ya Rafi', Ya Mu'is ya Mudhil, Ya Sami' ya Basir, Ya Hakam ya Adil, Ya Latif ya Khabir, Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Ali ya Kabir, Ya Hafidhu ya Muqi, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'ith, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubadi' ya Mu'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayy ya Qayyum, Ya Wajid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad, Ya Samad ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Dhahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'al, Ya Bar ya Tawwab, Ya Muntaqim ya Afu ya Rauf, Ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jami', Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dhar, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Badi', Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan ibu-ibu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, rahmatnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu lagi bertadabur Al-Qur'an. Yang hari ini temanya adalah sabar dan ikhlas menurut Al-Qur'an. Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Najamuddin Siddiq, yaitu Ustadz senior kita yang sudah puluhan tahun. Yang kami hormati juga adalah para penasehat, Ibu Uni Eti Nuai, Uni Nel, Evi Marlaut, Uni Jus Masri, dan lain-lain. Dan Ketua Umum Majelis Ta'lim Akila adalah Ibu Nuning Hardiman, Ketua 2 Ibu Ai, dan para jamaah sekalian yang kami hormati. Hari ini adalah hari yang kesekian kalinya, dan kebetulan kami Ustadz banyak yang sakit. Tadi saya udah WA Ustadz untuk minta didoakan. Termasuk saya juga sakit satu keluarga. Sakit COVID Omikron. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Nuning sebagai ketua dari Majelis Ta'lim Akila. Silakan Ibu Nuning.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wahsabi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ustadz Najamuddin dan yang sangat kami sayangi juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Akilah, ibu-ibu penasehat dari tim IT dan tim Tadabur yang sangat saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada beberapa dari teman-teman kita, uni-uni kita yang sekarang ini sedang diuji Allah, tapi insya Allah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita alami dan insya Allah akan mendapatkan kesehatan dengan doa kita bersama. Insya Allah. Saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nuning. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita persilakan guru kita yaitu Ustadz Najamuddin Siddiq. Silakan Pak Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Bisa jam 1 aja saya berangkatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mengkaji tentang sabar. Sabar dan ikhlas gitu. Gimana caranya ya supaya kita sabar dan ikhlas? Dalam meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. 136. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Kita lihat cuma suratnya 3132. Pertama Allah Ta'ala, ikutlah Allah, ikutilah Rasul, agar kamu dapat rahman. Kamu dapat kasih sayang dari Allah. Otomatis tuh. Kalau dia ikuti Allah, ikuti Rasul. Tapi caranya gimana? Caranya, actionnya. Mana caranya? Actionnya. Execute-nya, cara melakukannya. Kamu sholat, habis sholat banyak istighfar. Sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ini yang pertama, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga yang luasnya 7 lapis langit dan bumi, yang disediakan sama orang-orang bertakwa. Tapi Allah katakan sholat istighfar masih not enough. Not enough. Apa sih not enough? Non enough. Nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi sudah sampai cukup. Infak
lapang sempit. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Pas-pasan, cekir. Nah, Allah katakan kalau kamu sudah sholat, infak lapang sempit, apalagi otomatis yang ketiganya itu gampang, bisa nahan marah. Sabar dong. Sabar. Dan ada lagi yang keempat, kalau dia sudah nomor 1, sholat istighfar sudah, infak lapang sempit dia paksakan. Apalagi yang keempat, bisa memaafkan kesalahan orang. Sabar. Dengan ipar-ipar yang resek, sabar. Dengan tantu-tantu cerewet, sabar. Aduh, Masya Allah, sabar. Lagi ketemu ada Omikron, sabar juga. Nah, Allah katakan ini, Allah cinta loh sama orang yang kayak gini nih. Allah cinta. Orang yang sholat, istighfar sebanyak-banyaknya, dia jamin surga, dia juga infak lapang sempit, kemudian dia juga bisa nahan marah, memaafkan kesalahan orang lain, Allah cinta. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, Allah katakan ada satu lagi. Bila kamu merasa masih muda dulu, ada dosa, ada kesalahan, mungkin dengan suami, mungkin dengan istri, mungkin dengan ipar, mungkin juga dengan besan, ada adik kakak, udah kata Allah, kamu mohon ampun kepada Allah. Kalau dia udah meninggal kan mohon ampun aja. Kalau dia masih hidup ya kita minta maaf atau kita hubungan silaturahim dan putus. Nah, cuman jangan diulang lagi. Kalau ada tambah 1 lagi 5 ini, ada jaminannya loh. Apa jaminannya? Masuk surga seluas-luasnya dan juga mengalir banyak sungai-sungai. Inilah yang orang harapkan bagi orang yang beramal. Di surga nggak mikir makan lagi, nggak mikir minum lagi, semuanya tersedia. Di sana nggak ada lagi orang yang bermusuh-musuhan, nggak ada. Orangnya baik semua kok. Orangnya baik semua, nggak ada iri dengki, nggak ada. Surga itu. Nah, jadi Allah katakan inilah jaminan. Tapi Allah tanpa mengerjakan nomor 1, nomor 2, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa sabar, nggak mungkin bisa memaafkan. Nggak mungkin bisa juga ikhlas kan. Tapi kalau kita bisa memaafkan, itu, oh Masya Allah. Mungkin ada orang bertanya-tanya, karena sering orang menanyakan, bagaimana kayak tadi kita memaafkan, tapi dia punya utang ke kita, ya coba aja dimaafin aja. Tapi harus ditelepon, dikasih tahu. Kalau meninggal kasih tahu anaknya. Ya karena jaminannya itu Allah yang jamin, bukan dari saya. Jaminannya coba lihat surat 2:280. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 280, 281. Siapa yang belum? Coba yang belum siapa? Saya yang belum siapa? Ninel, Ini Silvi. Enggak, Ninel apa? Ninel? Silakan Ninel. Itu Silvi itu. Silvi, Oh, udah. Bu Silvia. Oh, siapa dulu? Bu Silvi dulu. Bu Silvia Jajis. Oh, oke. Silakan. Yang siap, yang sudah siap. Siapa? Uni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah tante. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai 280-nya dengan dulu tante. Tante 280. 28. Maaf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus.
Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Nah, Dan mereka tidak dizalimi. kita lihat ini Allah katakan. Azim. Allah sih tahu. Jadi kalau misalnya ada orang yang utang-utang sama kita, dia sukaran hidupnya. Ada yang nanya, Pak, tapi dia bilang sukar, padahal enggak. Ya berarti, ya dia kalau dia ngaku dia sulit, berarti sulit ya itu. Kalau dia kaya, nggak mungkin nggak mau bayar utang. Kenapa kan neraka nantinya. Jadi dia sulit. Nah, Allah katakan, maka setelah kamu ketahui dia sulit, kita ingatkan, dia nggak bisa bayar. Allah katakan, coba kamu sedekahkan aja. Lebih baik bagi kamu. Lebih baik itu kita lebih kaya dari dia, kita lebih makmur dari dia, dan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Dan ternyata benar. Benar, nanti ekonominya lebih baik daripada yang mengikhlaskan ini, daripada yang nggak mengikhlaskan itu. Nah, kenapa Allah katakan, ingat loh, takutlah kamu akan satu hari, nanti kamu hari meninggal itu nggak bawa apa-apa loh. Nggak bawa apa-apa. Kemudian kamu diwafatkan nanti, setiap diri nanti dibalas dengan apa yang dia kerjakan, dan kamu tidak dizalimi. Bayangkan kalau kita tidak maafkan, kita mati. Dianya masuk neraka. Kitanya nggak dibalas apa-apa. Kita dapat, nggak dapat. Kita zong. Dianya ya masuk neraka. Tapi kalau kita ikhlasin, dia nggak masuk neraka. Kitanya dibalas oleh Allah lebih baik lagi daripada berapa utang yang dia utang itu. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun juga, Allah katakan. Bayangin loh, berarti kalau nggak dizalimin, nggak sedikit pun kamu masuk neraka. Padahal kalau kita mati, bawa apa kita? Nggak bawa apa-apa. Rumah mewah tinggal, mobil mewah tinggal, akun di bank tinggal. Waduh, tabungan di Manhattan bank tinggal juga. Nah, apa yang dibawa? Ya amal kita. Ya cuman ini mesti belajar. Mesti belajar ini. Belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Tapi sebentar dilakukan, coba aja nanti. Coba aja nanti. Karena apapun juga kebaikan yang kita lakukan itu nggak kemana-mana. Balik ke kita sendiri kok. Makanya coba kita lihat surat 5560. 5560. Yang belum baca. Ini sahabat saya dari saya. Sahabat saya dari saya muda ini. Ada Bu Jus Masri ini. Jadi saya umur masih kuliah udah kenal beliau. Alhamdulillah Pak Ustaz. Beliau ini Masya Allah dari dulu usahanya luar biasa. Amin, Luar amin, biasa. amin. Berapa Pak? 55 ayat berapa Pak Ustadz? 55 60 61. 60. 55 60 61. Pak Rahman. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum Pak artinya Ustaz aja. Najam, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dari dulu nggak tua-tua ya, seperti gini aja tuh. Tambah muda. Alhamdulillah. Tambah Sama muda. Pak Ustaz juga nggak tua-tua ya Pak? Amin, 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 amin. Saya baca ya Pak. Baik, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu 60, dustakan? tanda 60 dulu. 60 pada 61. 60. Tiadalah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua Jadi surga itu ada kebaikan lagi. apa saja yang kita lakukan, termasuk kebaikan membebaskan utang. Jadi kan dia kan senang. Dia nggak udah-utangan lagi. Kita lebih senang lagi. Kebaikan yang kita lakukan itu Allah katakan tidak akan kemana-mana. Baiknya tuh nggak kembali ke dia loh. Baiknya ke kita lagi. Maka Allah katakan nikmat mana yang masih kamu dustakan. Nggak ada nikmat yang kita dustakan. Kita sehat walafiat. Kita jauhkan musibah, jauhkan petaka. Kita masih begini. Coba kalau ingat waktu masih panas-panasnya. Waktu COVID-19. Kira-kira 6 bulan lalu coba. Kayak nggak merasakan begini gitu.
Di depan rumah saya masjid, umumkan kematian. Belakang rumah saya masjid, umumkan kematian. Kanan masjid, umumkan kematian. Kiri masjid, umumkan kematian. Orangnya berbeda yang mati. Yang meninggal itu orang yang beda-beda. Waduh ya Allah. Dan banyak juga yang usia masih muda. Kayaknya kita diberi kesempatan usia ini biar kita bertambah banyak berbuat baik. Nah coba kalau kita misalnya, kita nggak bebasin nih. Ya dianya saudara kita masuk neraka coba. Kitanya nggak ada apa-apa. Malah bisa dosanya lebih besar kita. Kenapa? Setiap ada saudara datang kita omongin. Masa saudaraku yang itu tuh utangnya katanya banyak gede itu tuh dia beli ini. Ada saudara datang lagi ngomong lagi. Ada pemilik lagi datang ngomong lagi. Ada anggota pengajian yang ngomong lagi. Akhirnya lebih besar dosa kita daripada dosa dia. Coba belajar ikhlas. Belajar sabar, belajar ikhlas, insya Allah. Coba lihat aja nanti hasilnya. Nah, karena tidak akan mungkin akan berubah nasib kita. Kalau kita yang merubah nasibnya, nggak akan mungkin. Nah, cara merubah amal ibadah kita itu. Cuman jangan ikutin syaitan. Kalau kita ngobrol sama saudara, aku tuh ada keinginan loh untuk membebasin ada teman pengajian kita itu tuh. Ya udah lama kita sudah dapat coba nanti ngobrol sama saudara teman-teman ya ngapain katanya utang ya utang dong katanya saudara ya saudara dong nggak bisa begitu katanya apalagi utangnya begitu setan masuk ke diri kita iya juga ya emang gampang cari uang katanya iya juga ya nggak bisa begitu nggak jadi nanti nggak jadi kayaknya kalau kita membebaskan itu antara kita sama Allah dan ke dia aja antara kita sama Allah dan ke dia aja amal ibadah kita dan kita lebih baik. Nah, jadi kembali lagi kepada sabar itu memang melatihnya itu dengan cara itu karena sabar itu luar biasa loh sabar itu masya Allah sabar ikhlas itu kan amal pun juga kalau kita nggak sabar ikhlas nggak diterima full itu. Coba lihat suratnya 11 ayatnya 114 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang belum? Siapa yang belum? Uninel belum. Silakan. Ayat berapa Pak Ustadz tadi? Suratnya 11. Ini 11, 114 sampai 115. 111, 100 sampai 114 sampai 115. Lain dua aja nih, belum ketemu. Belum ya? Yang lain Enggak. ayo siapa? Uni kita tunggu. Uni udah dapat tuh. Uninya udah dapat. Ini Ai ya? Ini udah ya. Ini udah. Uni udah dapat tuh. Iya. Dan ini 114. 114, 115, surat 11 Uni. Ai aja, Ai. oh ya. Baik. Benar. Kita sabar nih. Minasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian pemulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. 115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Iya. Kita lihat coba letakkan dirikanlah sholat di kedua tepi. Tepi siang, subuh, zuhur, asar. Tepi malam, maghrib, isya. Sesungguhnya perbuatan baik kamu sholat itu menghapuskan dosa-dosa kamu yang lalu. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Nah, tapi Allah katakan kalau mau lebih sempurna lagi, bersabar. Udah kita laksanakan sholat waktu, kita juga sabar. Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apa juga pahala orang sabar, para orang yang banyak berbuat baik itu. Memang sabar itu Masya Allah luar biasa. Tapi mesti dilatih. Sabar berarti kalau dia nggak sholat, istighfar, nggak lapang sempit, infak tadi,
Susah untuk sabar, apalagi ikhlas susah dia. Tapi setelah kita latih, sholat, terus lapang sempit, ciger-ciger, sabarnya otomatis, ikhlasnya nanti otomatis. Nah, padahal sabar itu juga mendatangkan rezeki juga. Kalau di orang ibadah nih, sabar, itu datangin rezeki juga. Coba lihat surat 20:132. 20:132 yang belum baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Silakan yang belum. Ninel. Lucy. Uninel tadi kayaknya Uninel siap. Uninel. Ninel udah belum? Sudah. Coba Iya. ya, Ninel. Ininya mood nih, Ninel. Di mute-nya Uninel, mute-nya. Mic-nya. Suara Uni, suaranya nih. Ya, udah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Coba kita lihat ayat ini. Allah akan perintahkanlah keluarga kamu sholat. Kalau kita ibu berarti suami ingatin, anak ingatin, pembantu ingatin, sopir ingatin. Kemudian syaratnya sabar. Sabar. Sholat, kalau ingatkan keluarga semua, dan sabar. Allah katakan kami tidak minta makan kepada kamu loh. Malah kami yang ngasih kamu makan. Masya Allah. Dan ini benar. Ini benar. Asal kita istiqomah aja. Kita sabar, kita sholat, udah. Allah nggak minta rezeki kita kok. Apa sih butuhnya Allah? Ya, tapi kalau kita lakukan itu nanti, Allah yang kasih rezeki. Dan akibat yang paling baik itu bagi orang-orang yang sholat, orang-orang sabar, orang-orang bertakwa. Masya Allah. Dulu pada masa Nabi Musa ya, ada orang yang paling kaya itu. Namanya adalah Korun. Kaya sekali Korun. Coba kita lihat nih suratnya 28. Ayatnya 76. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah latanu bil usbah ulitul quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Shadaqallahul azim. 76 Arneti. 76 77 Uni. Baik, Pak. Suratnya 28. 28 ayat 76 dan 77 ya. Ya, baik. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik.
kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Jadi ini Allah ceritakan tentang Korun di Quran. Korun ini kan umat Nabi Musa, kaya sekali. Sampai anak kuncinya, kekayaannya itu dibawa oleh sekian orang, nggak kebawa. Baru anak kuncinya. Bagaimana kalau ibu kuncinya? Bagaimana kalau hartanya? Bayangin anak kuncinya 4 orang aja nggak bisa kebawa. Hartanya tuh Masya Allah luar biasa sekali. Tapi Korun ini bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Bertentangan sama sekali. Ya kalau Nabi Musa itu mengajarkan carilah negeri akhirat. Jangan lupa dunia, akhirat cari. Dunia itu jangan lupa aja. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu merusak di muka bumi. Allah tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan. Sementara Korun kaya raya, zolim, ngambilin harta orang, dan dia juga suka ngambil tanah orang, buat seenaknya aja. Jadi ya dia memang kaya raya, dia hebat. Tapi Korun ini ya itu ya nggak zakat, nggak infak, nggak sedekah, nggak apa, pokoknya bertentangan sekali. Padahal masih sepupunya Nabi Musa padahal. Nah, jadi kalau dia datang ke dia misalnya kemana-mana itu dia bawa dengan kendaraannya, kuda-kuda pilihannya itu beberapa dayang-dayang kanan kiri, Masya Allah. Orang naik air liurnya naik turun tuh kalau melihat Korun tuh kalau dia lagi jalan sama dayang-dayangnya itu. Coba lihat 78-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Shadaqallahul azim. Uni Etinwai gimana? 78, Uni 79. Etinwai. Uni Irma. Silakan yang belum. Ibu Rohana. Siapa yang belum? Upi Marta, Upi. Tante Rohana, boleh Tante Rohana nih. Iya, Tante Rohana. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Masih Tante masih Rohana terus masuk. jadi. Iyo, tadi Oh, iya. langsung melok lagi. Iya, Masya Allah. Boleh kan Ustaz sih? Boleh. 78. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Cukup Ustaz? Iya. Jadi ini kalau orang terima kasih. Dari keluar rumah ini misalnya dia lagi itu dengan dayang-dayangnya itu. Waduh, mereka orang-orang kafir itu melihat Korun itu naik turun air liurnya. Waduh, katanya, apaan kita bisa kayak Korun kayanya itu? Naik turun dia bilang, ya Allah, kapan kita bisa kayak Korun tuh kayanya? Nah,
Jadi sehingga mereka itu menginginkan sekali kayak Qurun itu. Jadi ini orang yang orang yang nggak beriman ini. Dia nggak beriman. Karena dia menginginkan kayak Qurun itu. Padahal sebetulnya Qurun itu dia sendiri aja kalau nanya itu sungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Karena kegesitan aku. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Lebih kuat, lebih banyak mengumpulkan hartanya. Dan tidaklah perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Nah begitu dia keluar rumah, makanya dia orang-orang yang hanya memikirkan dunia, dia pingin kayak Qurun itu kapan kita diberikan kekayaan kayak Qurun. Pingin sekali dia. Kalau dia lewat di orang-orang yang syirik, musyrik, orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia lewat ke depan-depan orang yang beriman, orang beriman malah mencibir. Lihat cibiran orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Shadaqallahul azim. 80, 81, 82. Yang belum siapa ya? Silakan yang belum. Ini tidak banyak. Ini grup lain lagi ini. Uni Silakan, Andi. Mbak. Uni Yati Sapril deh coba Belum kayaknya Bu Uni Yati belum tuh. Udah. Coba Oh, Yati. Uni Irma belum, Uni Irma. Uni Irma Iya, mau baca nggak? kan dia muka. Lucy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. 81. Maka kami menambah dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Kami benamkan. Oh iya. Kami Kami benamkan dia. Ya. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenarkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Shadaqallahul azim. Kita lihat coba itu Allah katakan, jadi Qurun ini kalau dilewati orang kafir itu ingin kapan kita kayak Qurun itu. Kapan dia bilang, waduh naik turun air liurnya. Tapi begitu dia melihat orang-orang yang berilmu, yang beriman beramal soleh, kata orang berilmu beriman beramal soleh, pahala dari Allah lebih baik. Pahala lebih baik daripada apa yang kamu kerjakan itu Qurun. Allah jawab, pahala lebih baik itu kalau kamu itu sabar. Berarti kalau nggak sabar, nggak pahala lebih baik dong. Nah, makanya sabar, ikhlas itu sangat penting sekali itu. Sabar. Nah, akhirnya orang-orang kemarin yang menginginkan seperti Qurun, ya Allah katanya, ya untunglah kita sadar kita nggak kejadian kayak Qurun. Kenapa Qurun dibenamkan Allah ke dalam bumi? Qurunnya, istrinya, anaknya, hartanya semua habis, bis. Hanya kalau orang dapat harta di laut, bilang harta Qurun. Dapat emas di gua, harta Qurun. Ya Qurun ini juga ini.
Nah, makanya kembali ke sabar itu memang luar biasa loh sabar itu. Masya Allah. Makanya kenapa sabar itu pahala yang paling besar. Pahala paling besar itu satu sabar. Kedua ngaji. Ngaji. Yang ketiga infak sedekah. Sabar, ngaji, infak sedekah itu pahalanya gede semua. Oke, sekarang kita lihat sabar. Di mana pahala gede? Sabar. Coba lihat sudahnya 39. Ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahu azim. Silakan yang belum. Surat berapa ya barusan ya? Surat 39 ayat 10. 10. 39 10. Silakan yang belum. Mary boleh, Un? Silakan, mari saya. Iya, Un. Bentar. Auzubillahi Suaranya, minasyaitonirrajim. maaf dong, mic-nya tolong. Ya, Un. Bentar, Un. Udah. Sementara itu, Kepala BPN Purworejo, Andri Kristianto menyatakan pengukuran dilakukan di lahan-lahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari warga. Kita, Mary. Mary, ayo Mer, mulai aja. Dari kegiatan ini, mereka yang laki-laki ataupun menolak karena melihat Mary, Ada suaranya dia. Ada suaranya. Internetnya kali. mereka bisa ikut menggunakan program kayak tadi. Baik, di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan buat bersabarlah yang melakukan pahala batas. Rencananya pengukuran lahan akan berlangsung hingga 10 Februari besok. Baik. Ayatnya yang pada surat 39 ayat 10. Allah panggil, katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan juga di dunia ini. Dan katakan di bumi Allah itu luas sekali. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Sabar tanpa batas. Hebat benar ya. Sabar tanpa batas. Satu dari 2 jenazah yang tewas terbakar dalam kecelakaan. Luar biasa ya. Nah, Apa ya yang double? Berdasarkan DNA dan susunan gigi, dipastikan korban itu apa yang bersuara itu Mbak Irma itu. Mbak Irma ditutup aja mic-nya. Atau dari Ibu host. Uni Erma Marwan, tolong ditutup mic-nya. Halo. Udah Ustaz. Udah. Nah, jadi Allah katakanlah kepada hambaku yang beriman, bertakwalah kamu pada Tuhanmu. Perbuatan baik kamu di dunia ini dibalas juga di dunia ini. Bumi Allah luas, kata Allah, tapi perbuatan sabar balasannya tanpa batas. Masya Allah. Tanpa batas. Luar biasa itu ya. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Kita ngaji nih, tanpa batas juga nih kita ngaji. Kita ngaji tanpa batas juga. Mari kita lihat pahalanya tanpa batas. Surahnya 39 juga. Ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Yukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim.
Silakan yang belum baca. Uni Erma mau baca, Uni Erma. Lucy. Si baca si. 39. Lucy belum tuh. Uci baca Uci. Uci yang mana Uci? Ya Luci katanya. Nijus aja, Nijus aja, Nijus. Oh, boleh. Nih, old friend. Itunya tolong di mic-nya Nijus dihidupkan. Pengusaha wanita ini. Sekarang restorannya enak nih, Pak Ustadz. Nijus tolong ada restoran. Voice-nya dihidupkan. Yang merah Uni. Udah Nijus. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang membawa kebenaran Muhammad dan orang-orang yang membenarkan mukmin, mereka itulah orang-orang yang takwa. 34. Bagi mereka adalah dikehendakinya di sisi Tuhannya. Itulah balasan orang-orang yang berbuat kebajikan. 5. Agar Allah menutupi, mengampuni kejahatan yang mereka kerjakan, dan Dia memberi balasan pada pahala mereka dengan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Coba lihat ini Allah katakan orang-orang yang membawakan kebenaran Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang membenarkan Quran itu siapa? Kita. Kalau kita nggak benarin Quran, nggak mungkin kita ngaji Quran kan. Mereka itulah orang bertakwa. Kita dapat detail dari Allah bertakwa. Bukan saja itu, Allah katakan bagi orang yang suka ngaji ini, bagi mereka apa saja yang dia inginkan di sisi Allah pasti dibalas karena kebaikannya itu. Kebaikan apa aja di sisi Allah dibalas oleh Allah. Masih ada lagi. Apalagi ada lagi. Apa? Allah hapuskan dosa-dosa yang paling besar dia kerjakan selama hidupnya. Masya Allah. Dosa paling besar kita diampuni semua dosa kita. Subhanallah. Enak banget ya. Enak banget itu. Satu lagi Allah katakan Allah akan balas kebaikannya itu lebih baik daripada apa yang dia kerjain. Waduh, udah dosa dihapuskan semua, balasan lebih baik lagi, ditambah lagi doa dikabulin, ditambah lagi dapat titel menjadi orang bertakwa. Subhanallah. Luar biasa. Tapi untuk menjadi orang yang bertakwa, tidak mungkin tanpa sabar. Tidak mungkin, ditambah harus sabar dia. Sabar itu salah satu syarat orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat kalau dia ingin masuk surga sama anak cucu, mantu, syaratnya harus sabar juga. Malah sabar dan ikhlas syaratnya. Kenapa? Ya, coba lihat surat 13 ayat 22. 13:22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Shadaqallahul azim. Uni Erma mau baca nggak? Uni Erma Marwan. Uni Lucy. Uni Arneti lagi boleh tuh. Ayat berapa tadi? Ya Irma. Ya udah, siapa? Uni Irma Saya yuk. Ya. Uni Irma boleh tuh. Ya. Uni Irma boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat 13 ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surgaan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Shadaqallahul azim. Satu lagi. 23, Pak. Satu lagi. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Kita lihat coba ayat ini, Allah kasih tahu. Pertama Allah kasih tahu, orang yang ngerjakan 4 ini sabar mencari ridho Allah 1. Sholat 2. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka 3. Yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Waduh. Orang jahat kita balas baik. Ipar-ipar yang rese udah kita baikin aja. Pulang dari luar negeri kasih tas yang mahal, Insya Allah. Tas yang mahal aja. Nanti resenya hilang. Resenya hilang, Bu Irma, Hafidah. Kalau kita antar ipar rese, kita beliin tas baru. Waduh. Nah, kemudian Allah kasih tahu lagi, jadi kalau ada 4 ini sabar, sholat, infak, balas kejahatan baikan. Pertama hadiahnya apa? Hadiahnya dia nanti akan meninggal husnul khotimah. Ya, orang sering kan mengatakan, mudah-mudahan kita jadi meninggalnya husnul khotimah kan. Ya syaratnya ini nih, 4 ini. Sabar, sholat, infak, membalas kejahatan kebaikan. Waduh, dapatnya husnul khotimah. Subhanallah. Bukan saja husnul khotimah, nanti dia masuk surga, surganya yang paling tinggi, Aden. Sama siapa dia masuk surga? Sama bapak, ibunya, nenek, kakeknya. Sama siapa dia masuk surga? Sama suami istri. Sama siapa dia masuk surga? Sama anak-anak cucu keturunannya. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kamu. Selamat Bu Yanti atas kesabaran kamu. Selamat Yan atas anggota pengajiannya Yan. Waduh. Selamat ya Allah, kata Allah. Selamat, Masya Allah. Subhanallah. Coba kalau kita tuh diucapin selamat oleh Allah. Mbak Nuni, selamat Allah katakan. Atas kesabaran kamu di dunia dulu. Waduh, subhanallah. Nah, jadi udah masuk surga satu istana sama orang tua, nenek kakek kita, suami istri, anak cucu. Allah ngucapin selamat, malaikat ngucapin selamat, selamat atas kesabaran kamu. Selamat atas kesabaran kamu. Tapi ikhlas dan sabar itu nggak mungkin tanpa diawali dengan sholat, istighfar tadi, sholat sama infak lapang sempit. Susah dia. Susah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti syaratnya harus sholat, infak lapang sempit? Orang kalau sudah infak lapang sempit, memaafkan gampang. Memaafkan nggak bayar kan? Memaafkan ikan nggak bayar. Ya, kalau tapi dapat rezeki, juga. Restoran Padangnya yang ada di Palmerah tuh, wah laku banyak, juga. Nah, nanti Allah katakan kalau udah bisa begitu, nanti insya Allah sabar ngikut. Sabarnya ngikut. Ikhlasnya ngikut. Ya kenapa? Sabar kan nggak bayar juga. Memaafkan nggak bayar. Tapi infak lapang sempit, cigar-cigar, nggak bisa nggak bayar. Begitu dapat berapa hakku, berapa Allah.
Dapat lagi berapa hakku, berapa Allah. Dapat lagi berapa hakku, berapa Allah. Cukir. Siapa aja, apa dia ustadz, apa dia kiai, apa dia pedagang, apa dia ibu rumah tangga, apa dia pensiunan. Allah katakan, aku nggak mau tahu. Kalau dapat rezeki, ceger. Dapat rezeki, ceger. Artinya, terima kasih. Berani nerima, berani ngasih. Ada yang bilang ke saya, Pak, kalau kita ini ya udah pensiun juga enggak, kita cuma ikut suami. Sehingga kita nggak ada yang mau diinfakkan. Udah, infakannya enggak, tenaga infak. Kalau ada ilmu, kasih orang ilmunya infak. Silaturahim infak. Atau misalnya doain orang lain infak. Yang cuman yang Allah nggak mau itu ilmu mau, tenaga mau, silaturahim mau, senyum ke orang mau. Tapi begitu dapat rezeki, ya segini manajengkem. Dapat rezeki lagi, ya segini manajengkem. Mestinya jangan bilang mana cukup dulu. Alhamdulillah, berapa hakku, berapa hak Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah, berapa hakku, berapa hak Allah. Karena ini penting sekali untuk kita juga nolak balak juga. Nolak balak usaha, nolak balak anak, nolak balak cucu, nolak balak kita juga di neraka nanti. Melihat surat 2:195. Surat 2:195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Surat 195. Surat 2 195. Surat 2. Al-Baqarah. Siapa yang baca? Ayat 195. Siapa yang baca? Mbak Bea, Ya, siap. baca Mbak. 2:195. Al-Baqarah 195. Ayat 195. Betul. Saya? Iya, Mbak Bea baca iya. Ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Lihat ini Allah terinfaklah kamu. Lapang sempit. Di jalan Allah itu mana? Ngasih orang tua jalan Allah, ngasih mertua jalan Allah, ngasih ipar jalan Allah, ngasih tante cerewet jalan Allah. Jalan Allah semua itu. Jadi misalnya ngasih masjid jalan Allah, ngasih anak yatim jalan Allah, ngasih kota amal di pengajian jalan Allah. Itu kan jalan Allah semua. Kenapa Allah katakan? Supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Waduh, bahaya kita. Bahaya, luar biasa. Kalau kita sakit, sekian. Kata di rumah sakitnya. Nauzubillah. Bahaya anak, bahaya cucu. Apalagi cucu. Ya Allah, supaya cucu saya ini selamat. Kita kalau sama cucu itu, biasanya orang berapa sayang sama anak, lebih sayang sama cucu. Ya, betul. Nah, ini kalau kita ingin supaya anak selamat, cucu selamat, kitanya selamat, yaitu infaklah kamu supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu dalam bahaya. Dan berbuat baiklah kamu infak itu, Allah sangat cinta. Allah sangat cinta sama orang yang berbuat baik itu. Dan juga tadi, supaya kita juga bisa sabar, ikhlas tadi. Sabar, ikhlas tadi. Nah, cuman jangan kita ikutin omongan orang. Kalau ikutin omongan orang nggak bisa. Kalau kita ikutin misalnya omongan orang, nanti setan yang masuk. Karena omongan orang itu suka banyak yang surat 17-100. Coba lihat surat 17, ayatnya 100. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Sadaqallahul azim. Ya, siapa yang udah siap? Uni. Silakan Uni. Boleh, Uni Yeti Uni. Sapril. Ya, silakan. Ya. Uni. Ya, silakan Uni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya perbenaran itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Jadi Allah katakan kalau seandainya kamu itu diberikan perbendaharaan, kita miliki semua. Ini kita miliki, ini kita miliki. Saya sifat manusia itu adalah dia tahan itu semua. Kenapa? Karena sifat manusia itu kikir. Jadi kalau ada orang kikir itu biasa. Tapi yang hebat itu orang tidak kikir. Itu luar biasa. Berarti rezekinya, berarti kesabarannya, berarti keikhlasannya. Kalau orang nggak kikir itu biasanya sabar, ikhlas, banyak nerima kenyataan, dia tidak kerasa kerusuh. Nah, cuman ini memang harus dilatih, seperti ini paling bisa dilatih. Sebetulnya karena kita tidak tahu saja ya. Kalau kita tahu Quran, sebenarnya mesti memang jangan. Kikir itu sebetulnya bukan kikir sama orang lain, kikir sama diri kita sendiri sebetulnya. Nutup rezeki akan datang. Nutup rezeki akan datang. Coba lihat surat 47:38. 47:38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 47:38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Sadaqallahul azim. Ya, siapa yang udah siap? Silakan. Uni Erna udah siap belum? Boleh, Dindo, kalau boleh. Silakan, silakan. Silakan. Ya. 4738. Yanti, Uni udah siap? Silakan. Oh ya, Uni, Uni silakan Uni. Silakan Uni. Silakan. Uni Eti. Silakan Oh Uni. ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tante. Maaf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir sesungguhnya, dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Baik, kita lihat coba ini Allah katakan. Ingatlah lo kamu ini disuruh kamu untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Tadi ke orang tua, kerabat, mertua, saudara susah. Nah, yatim, fakir miskin, pengajian, masjid, itu jalan Allah semua itu. Tapi di antara kamu Allah katakan ada orang yang kikir, yang bakhil dia. Sebetulnya orang yang bakhil itu, yang kikir itu, dia kikir sama dirinya sendiri. Apa sih kikiran dia sendiri? Berarti dia nutup rezeki yang akan masuk. Sebenarnya rezekinya akan banyak masuk itu, tapi dia tutup karena kekikirannya. Dan Allah maha kaya, sedangkan kamu itu butuh Allah.
Tapi kalau kamu juga berpaling, Allah katakan, maka Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lain. Saya cerita sedikit. Jadi ada adik ipar ini jadi apa ya? Jadi notaris di Kelapa Gading. Jadi di situ kan banyak Chinese tuh. Ya, orang Chinese kan dia kalau cari notaris ya orang Chinese juga. Setahun di situ yang adalah ya inilah sedih juga saya lihatnya. Tiba-tiba dia datang ke rumah minta nasihat. Gimana Kak katanya supaya saya ini dapatnya di Kelapa Gading gitu. Kelapa Gading ini kan banyak Chinese semua. Ya orang Chinese dia cari Chinese lagi. Udah saya bilang mau nggak mau. Oke, jangan lupa tahajud. Oke, kalau ada orang minta-minta di kantornya jangan tolak. Biar ngasih cuma 1.000, 2.000. Tuh apa tergantung kita. Oke, kalau dapat rezeki mau nggak? Dapat 20%, kasih orang tua, kerabat, nah yatim, pekan miskin, masjid, musola, pengajian. Benar Kak? Ya saya bilang benar. Coba aja. Udah dia kerjain ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia kerjain ini, mulai benar. Datang klien, datang lagi klien, datang lagi klien. Waduh, sekarang Masya Allah. Saya bilang itu bukti loh. Kamu bukan Chinese, yang Chinese saingan banyak kan? Coba. Iya kan? Ya memang saya bilang janji Allah itu pasti benar. Tapi kalau kamu dapat rezeki, nggak nyisikan tuh orang tua, nggak nyisikan saudara susah, nggak nyisikan anak yatim piatu miskin, rezeki nanti nggak datang. Atau kamu orang minta-minta di kantor kamu ini kamu tolak, jangan tolak, nolak itu nolak rezeki. Nah, juga nanti banyak musibah. Minta sama Allah di tahajud. Benar. Waduh, sekarang mobil ganti-ganti, rumah berkilat-kilat, waduh bertingkat-tingkat. Wah, luar biasa sebenarnya. Nah, itulah janji Allah itu. Nah, jadi ini sebetulnya asal kita berani. Kenapa saya katakan berani? Karena ada setannya. Begitu kita mau berinfak sedekah itu, setannya bisikin kita. Jangan, nanti kamu habis. Jangan nanti kalau habis, nanti kamu nggak dihargain orang. Jangan nanti kalau kamu nanti habis gimana? Nggak dianggap oleh teman-teman pengajian kamu. Padahal itu setan itu. Coba aja nanti. Coba aja nanti. Nah, mudah-mudahan dengan kita ini, sebetulnya ini bukan saja supaya memudahkan rezeki kita, supaya kita tadi bisa sabar juga, bisa ikhlas. Sabar, ikhlas tadi. Ya nanti kalau udah sholat, istighfar, dia infak 8 itu, sabarnya nanti ngikut. Seperti ayat yang kita baca tadi. Ikhlasnya ngikut. Seperti kita sudah baca ayatnya tadi. Karena sabar dan ikhlas itu, dia akan bergandengan kepada infak sedekah itu. Baiklah, sebelum saya tutup, barangkali kalau ada pertanyaan. Pak Ustadz, kalau di ayat 7 tadi, suratnya sama, 47 juga. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu sama nggak Ustadz kalau kita semacam kayak sedekah-sedekah gitu? Iya, sama. Sedekah, ngaji. Kemarin kita beli ngajakin orang ngaji. Nggak tes nilai, kayaknya nggak nyampe. Nah, jadi kita sedekah, kita ngajakin orang ngaji, itu sebetulnya sama juga dia menolong agama Allah. Allah akan tolong dia. Itu coba dibaca ayatnya biar jelas. 47 ayat 7. 47 ayat 7. Siapa yang baca? Saya baca? Bismillah. Ya udah baca aja Umi. Baca Un. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul azim. Hai orang beriman ya, kamu menolong agama Allah, Allah akan nolong kamu
dan menguatkan kedudukan kamu. Masya Allah. Ya termasuk tadi sedekah, ngajakin orang ngaji, kita sholat, itu kan nolong agama Allah itu. Allah nolong kita juga. Allah nolong kita itu bukan saja kita, Allah nolong kita, nolong anak kita, nolong cucu kita, nolong suami kita. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Itu siapa Bu Nuning, Bu Etinwai biasanya suka nanya. Uni Yeti ada, Uni Silvi, Bu Nuning. Ini bisa tanya ya, Iya, Uni Ya. Silvi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 135 Al-Imran itu kan dikatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, ya itu bagus. Dan saya pernah mendengar katanya kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan di antara manusia itu harus diselesaikan dulu gitu. Kan kalau misalnya ibadah kepada Allah kan kita bisa langsung minta ampun sama Allah kalau misalnya kelalaian-kelalaian menurut apa peraturannya gitu. Tapi kalau antar manusia katanya mesti diselesaikan dulu. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau seandainya orangnya udah meninggal misalnya, terus kita bagaimana? Jadi misalnya kalau Terima ada kasih, orangnya Mas. kita saudara kita, dia masih hidup, tetangga kita atau siapa aja kita kenal, kita memang ngomong sama dia, minta maaf ya mungkin dulu aku salah ngomong, ya atau mungkin kalau malu ngomong minta maaf terus salah ngomong, ya kita datang aja mungkin Lebaran atau dalam momen-momen tertentu, maaf lahir batinnya mungkin kalau ada salah ada apa, selama dia masih hidup. Tapi kalau ini gimana? Dia misalnya kita nggak tahu apa orangnya masih ada atau enggak. Kita nggak tahu alamatnya, nggak tahu anaknya juga. Nah, udah kita langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Karena kita langsung kepada Allah itu nggak ada dosa nggak diampuni. Semuanya diampuni semua, termasuk syirik. Syirik yang nggak diampuni ada syirik apa? Yang sampai mati syirik. Kalau dulunya dia syirik, terus dia tobat, diampuni. Kayak Umar bin Khattab. Membunuh anak perempuan hidup-hidup. Membunuhin orang Islam ribuan. Dia lagi, apa namanya, dia juga pernah nyembah berhala. Nah, kan dosa besar semua itu. Tapi begitu dia tobat, diampuni semua. Nah, apalagi dengan sama manusia yang begitu. Coba lihat ayatnya dulu. Suratnya 25, ayatnya 68 ayat 68 sampai 71. Baca Un. Ya, kasih sebentar Pak. 25 ayat 68 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahatan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. 69 akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi ada 3 dosa yang Allah wanti-wanti. 1, mempersekutukan Allah, dosa besar, jangan. Yang kedua, membunuh orang. Ya orang udah mati, bagaimana kita minta ampun lagi, minta maaf lagi, orang udah mati. Yang ketiga, berzina. Ini dosa besar semua ini. Nah, kalau kamu dosa 3 ini tetap kamu nggak bertobat, kamu nggak minta ampun sini,
Allah katakan apa dosanya ini? Dosanya kamu dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat, dan dilipat gandakan juga azabnya. Dengan 3 dosa ini, seperti syirik, membunuh, berzina. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh. Maka Allah akan bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya semua. Diganti, dosanya itu diganti dengan kebaikan setelah dia bertobat. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Takut orang mesti nggak paham. Itu 71-nya diulangi lagi. Siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebenar-benarnya. Lihat coba besar dosa besar semua itu. Membunuh. Bagaimana kita minta maaf lagi? Kita orangnya udah mati. Gimana minta maaf? Nggak bisa kan? Tapi kalau dia tobat, satu aja dia. Tapi selama dia masih hidup, tobatnya itu. Jadi makanya tadi kalau dia masih ada, orangnya misalnya tetangga kita minta maaf aja. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya udah kita langsung ke Allah aja. Baiklah ya. Terima kasih. Barangkali kita sudahi sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi. Ustadz, ada yang minta doa nih Ustadz. Ada yang tinggal tadi mantunya. TBA. Cesi Alifiani Jane. Kena COVID. Ya. Baik, apa namanya kita doakan. Siapa mantunya siapa tadi? Mantunya Teteh Bea. Namanya Cesi Alifiani Jane. Ya, mantunya Teteh dia. Ya juga kebetulan juga kena COVID juga. Dan tadi yang sudah kita bacakan Fatihah sebelumnya tadi juga. Yang kena COVID itu mudah-mudahan disehatkan semuanya. Bu Yanti juga sehat dan yang lain sehat. Dan kita semua sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita mau foto dulu. Ustaz. Ya, coba. Ustaz, kita mau foto dulu bentar. Baik. Minta tolong. Baik. Uni Irma dibuka Uni, Mary. Siapa lagi tuh? Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa ganti gaya, Bu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz. Semua. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Ketua, Terima kasih Bu Nuni, Yanti, makasih ya. Nuni maaf. Mbak Yanti, Bu Nuni. Pakai jilbab. Makasih Uni semua. Makasih Uni semua. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gifari. Hotmail dulu ya. Kita masuk Hotmail dulu. Allahumma alhamdulillah. Suaranya Gifari. Gifari suaranya nggak ada. Gifari suaranya nggak ada. Allahumma Muhammad bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Terima kasih Gifari.